يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat anak pasar hijrah yang semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam pertemuan kali ini sahabat ya, saya akan mencoba mereaksi perkataan dari Bapak Idrus Ramli, yang mana Bapak Idrus Ramli ini bercerita tentang masalah peperangan di waktu melawan penjajah sekutu dulu sahabat ya. Dan beliau ini menceritakan sesuatu yang kalau menurut saya ini adalah halu dan tidak masuk akal. Karena di dalam cerita Bapak Idrus Ramli ini mengatakan dulu ada wali Allah yang bisa bangkit dari kubur, ikut berperang di dalam melawan tentara sekutu tersebut. Dan Bapak Idrus Ramli ini mengatakan setiap tentara sekutu yang didatangi oleh wali tersebut yang katanya bangkit dari kubur ikut peperangan, maka tentara sekutu atau Inggris itu kalah dan mereka mati semua katanya. Masya Allah sahabat ya, ini ibaratkan cerita nenek saya dulu dikala saya masih kecil. Ya di saat saya sebelum tidur dulu nenek saya bercerita, kurang lebih seperti itulah ceritanya. Dan ini benar-benar tidak masuk akal sahabat ya. Pengajian bukannya malah disampaikan dalil Al-Quran dan Sunnah, ini malah penuh dengan cerita-cerita khurafat dan dongeng. Coba kita simak saja keseruan Bapak Idrus Ramli ini berdongeng tentang wali Allah ini. Dan ini cerita ya, yang berjuang memperjuangkan negeri kita ini bukan hanya orang-orang yang masih hidup. Sambian mungkin kalau diceritakan gak percaya dan mungkin gak masuk akal. Tapi masuk akal. Pada waktu perang 10 November, di mana 10 November? Di Surabaya. Itu kan melawan tentara sekutu, Inggris dan macam-macam. Ketika peperangan ini berkecamuk, tiba-tiba ada pasukan berkuda, berbaju putih. Naik kuda putih, pasukan berkuda, mendatangi tentara-tentara Inggris dan Belanda. Setiap tentara sekutu yang didatangi dia mati. Ini tentara dari mana ini? Tentara dari mana? Akhirnya apa? Setelah selesai peperangan, ada pejuang, pejuang juga dari Jawa Timur tanya sama itu, sampian siapa namanya? Nama saya namanya ini. Di mana rumahnya? Kalau ingin tahu rumah saya, datang ke Klaten, di daerah sini ada masjid. Rumah saya di belakang masjid. Lama-lama akhirnya orang Surabaya ini, orang Jawa Timur ini pergi ke Klaten, Jawa Tengah. Setelah dicari alamatnya ada masjid, katanya rumahnya di belakang masjid. Setelah dilihat di belakang masjid, ternyata nama kuburan. Dia ini seorang wali yang sudah ratusan tahun meninggal, ikut berperang juga saudara. Dan tanya sama orang-orang, benar ini namanya ini? Iya memang. Loh kenapa? Ikut perang kemarin. Setelah dilihat di kuburannya, dia meninggal sudah ratusan tahun. Ini kalau diceritakan pada orang-orang sekarang, karena kejadian seperti sekarang ini gak ada, sulit dipercaya memang. Kalau orang gak biasa percaya kepada perkara gaib. Tapi kita, umat Islam Indonesia, ini memang Islamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Percaya kepada seperti ini. Mengapa? Karena ini masih di dalam konteks kekuasaan Allah. Subhanallah sahabat ya, cerita dari Bapak Idrus Ramli ini benar-benar tidak masuk akal. Dan Bapak Idrus Ramli ini suka berdongeng juga ternyata sahabat ya. Dari cerita-cerita yang beliau sampaikan tadi, dari menit pertama sampai akhir tadi, statement dari Bapak Idrus Ramli ini tidak ada sama sekali merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang beliau sampaikan ini hanyalah dongeng, cerita, dan khurafat tentunya.
Dan mengenai masalah statement dari Bapak Idrus Ramli ini sahabat ya, yang katanya wali Allah itu bisa bangkit dari kubur, ikut peperangan melawan tentara sekutu. Ini jelas tidak benar sahabat ya. Ini bertentangan sekali dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun, yaitu ayat 99 sampai dengan ayat 100. Dan di sini coba akan saya bacakan terjemahannya sahabat ya. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebaikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalih yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Jelas dalam ayat ini sahabat ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalih yang diucapkan saja. Jadi jelas sahabat ya, apa yang diucapkan oleh Bapak Idrus Ramli tadi bertentangan dengan Al-Quran. Yang jelas-jelas Al-Quran ini pedoman kita sebagai seorang muslim. Tapi bisa-bisanya sahabat ya, Bapak Idrus Ramli ini menceritakan sesuatu yang khurafat, dongeng, dan penuh kebohongan. Dan kalau saya jadi jamaahnya tentu saja itu saya protes sahabat ya, karena itu bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk lebih jelas lagi, coba kita simak tanggapan dari beberapa ustadz berikut ini, yang mengatakan bahwa orang yang sudah mati itu tidak bisa kembali ke dunia. Teman-teman sekalian, ruh tidak akan pernah kembali ke dunia, titik. Ini semuanya tidak masuk akal. Makanya jamaah sekalian, jangan terlalu percaya hal-hal yang aneh-aneh. Kalau kita bahagia di alam kubur, berarti ruh kita akan disibukkan dengan kebahagiaan. Itu bukan ruh, karena ruh tak bisa dipanggil. Kalau bisalah ruh dipanggil, maka bisalah dipanggil ruh Nabi Muhammad SAW untuk ditanya mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis palsu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Rabbirji'uni la'ali a'malu salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Wa min wara'im barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia supaya aku bisa mengamalkan apa yang telah aku tinggalkan. Kata Allah apa? Kalla, sekali-kali kamu tidak akan dikembalikan ke dunia. Itu hanya sekedar omongan kalian saja. Dan di balik ini kata Allah akan ada hari kebangkitan. Iya. Nah, orang ini dia berdoa memohon kepada Allah untuk beramal soleh, untuk sholat, untuk puasa, untuk bertobat, untuk beristighfar. Diizinkan enggak oleh Allah? Untuk beribadah saja enggak diizinkan oleh Allah, apalagi cuma melihat ya kalian anu irmo tiban natehat. Punai jo bule le abang. Ini mau beribadah, mau beramal soleh. Kalla kata Allah. Ini diantara dalil yang disebutkan oleh para ulama, orang yang telah meninggal itu tidak akan kembali ke dunia. Dan juga hadis ketika Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk memberikan izin kepada sebagian orang untuk minum haudnya beliau. Kemudian Rasulullah berkata, "Ummati, ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah." Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak mengetahui apa yang terjadi setelah meninggalnya engkau. Kalau seandainya ada orang yang hidup, tentunya Nabi SAW adalah orang yang paling berhak untuk apa? Untuk hadir di tengah-tengah umatnya. Kan begitu? Jadi kalau ada orang mengaku Rasulullah SAW hadir ketika kita memperingati acara maulid, hadir di majelis kita, bahkan dia dengan dramanya dia berdiri, kemudian matanya seakan-akan melihat datangnya Nabi Muhammad SAW. Demikianlah orang-orang yang minim dengan dalil. Ya, hanya cerita khurafat yang dia sebarkan di tengah umat Islam. Karena itu yang dia punya. Sebagai penutup, jadilah kita sebagai seorang muslim yang cerdas, yaitu kita mengambil dari sumber-sumber yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, bukan hanya perkataan dari ustadz yang lebih mengedepankan hawa nafsu ketimbang dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga kita dijauhkan dari fitnah akhir zaman ini sahabat ya, yang banyak sekali da'i-da'i yang bukannya menyampaikan qala Allah wa qala Rasul, tapi hanya menyampaikan dongeng dan khurafat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.